Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ketemu dengan Bu Dewi di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca doa agar kita dimudahkan dalam belajar. Bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa dimulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, kita akan mempelajari yang pertama perkembangbiakan hewan. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari tentang ide pokok dan kesimpulan. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu akan bertanya. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah kamu penyayang hewan? Dan apakah manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, sekarang kita mengamati gambar ini. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Nah, menjaga gajah putih itu adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Dan berikutnya ini adalah gambar tuna. Tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna tadi. Nah, ini adalah burung takurdahan. Hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Nah, sekarang di muatan pembelajaran IPA kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan. Nah, hewan itu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. Di antaranya ada hewan yang bertelur, kemudian ada juga yang melahirkan, dan ada juga yang bertelur kemudian melahirkan. Nah, sekarang kita perhatikan dan kita ingat kembali perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2 jenis, sama halnya seperti tumbuhan, yakni ada yang secara generatif dan ada yang secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif artinya perkembangan biak yang dilakukan oleh hewan dengan cara kawin dengan sesamanya yang berbeda jenis kelamin. Perkembangbiakan hewan secara generatif antara lain bertelur atau disebut juga dengan ovipar. Kemudian ada yang dengan cara melahirkan atau disebut juga vivipar. Kemudian ada yang bertelur kemudian melahirkan atau disebut ovovivipar. Nah, yang kedua, perkembangan biak hewan juga terjadi secara vegetatif, yakni tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Misalnya seperti membelah diri
fragmentasi, dan tunas. Nah, anak-anak, sekarang perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur. Contohnya reptilia seperti kura-kura, kemudian burung, ikan, ayam, dan katak. Oke, berikutnya adalah perkembangbiakan secara vivipar. Adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Embrio tumbuh di dalam tubuh atau rahim induknya. Contohnya kelinci, kucing, gajah, sapi, kambing, dan landak. Nah, tentunya ada contoh-contoh binatang lain yang bisa kamu cari dan kamu dapatkan. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ikan hiu, kuda laut, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Nah, kemudian sekarang tugas kalian adalah mengelompokkan hewan-hewan yang tadi ada di dalam teks dan yang kamu temukan. Masukkan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Kemudian tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Nah, anak-anak, sekarang kita mempelajari muatan pelajaran IPS dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah lain. Ada yang bertani, ada yang mencari ikan, atau disebut juga dengan nelayan. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN? Nah, perlu kalian tahu bahwa kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, sekarang kita lihat Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei juga menjadi negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Kemudian Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Nah, negara ini mengekspor hasil pertaniannya ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Nah, sekarang negara kita, Indonesia.
sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, negara Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi serta tekstil dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata. Nah, kemudian ada negara Kamboja. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Nah, sekarang kita perhatikan negara Malaysia. Kegiatan utama dari penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia. Salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat adalah peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi yang diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia juga diperdagangkan di dunia internasional. Nah, kemudian Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian dan perkebunan serta pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, berikutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, sekarang negara Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Kemudian Vietnam, pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonominya. Nah, anak-anak, tugas kalian yang kedua adalah di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya dalam hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam bentuk diagram Venn seperti berikut. Nah, Ibu akan mencontohkan. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu akan membandingkan antara 2 negara yaitu Indonesia dan Thailand. Negara Indonesia memiliki mata uang rupiah, sedangkan Thailand memiliki mata uang baht. Kemudian penghasilan utama dari negara Indonesia adalah pertanian, sedangkan negara Thailand penghasilan utamanya adalah pariwisata. Lalu Indonesia masih mengimpor beras, sedangkan Thailand merupakan lumbung padi Asia. Nah, kemudian di bagian tengah adalah merupakan persamaan antara kedua negara berikut, yaitu sama-sama negara agraris dan kemudian sama-sama negara yang terletak di Asia Tenggara. Kemudian sama-sama mempunyai hasil pertanian. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Nah, kalian masih ingat tentunya tentang ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf.
Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, sekarang anak-anak simak dengan sesama teks laporan yang akan Ibu bacakan tentang bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, teks laporan ini berjudul Bebek mempunyai 2 paragraf. Nah, kalian setelah menyimak dan membaca teks laporan hasil pengamatan tentang bebek, tugasmu adalah menuliskan ide pokok dari masing-masing paragraf, kemudian membuat kesimpulan dari teks laporan tersebut. Nah, tentunya kalian bisa bukan? Tetap semangat dan selamat mencoba. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Pesan Ibu, tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.